Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih untuk ilmu-ilmu yang didapat dari RDAY ini. Jadi beberapa hari lalu, kalau nggak salah hari Selasa, saya itu ada di kaki Gunung Salak, daerah Cihideng, dan itu saya dikepung oleh sekitar berapa ya, ada 11 apa 12 orang preman. Itu memang saya ada tugas ke sana untuk menyelesaikan satu masalah gadai menggadai punya orang. Memang kebetulan tadinya mau saya bawa ke jalur hukum, tapi ternyata pihak sana itu bawa preman Pak Haji, dan saya satu-satunya perempuan yang ada di situ. Akhirnya saat saya mulai terdesak, saya izin, saya mau kamar mandi dulu ya Pak, saya bilang gitu. Apa? Mau ke kamar mandi dulu, izin. Izin mau ke kamar mandi Ibu. Bapak sama preman-preman itu. Sama semua. Dia bilang, mau kemana lu? Mau kabur ya Bu? Dia bilang gitu. Okay. Beresin nih masalah. Oke, saya bilang, tunggu sebentar saya mau pipis dulu. Padahal bukan Pak Haji. Saya remes. Remes apa? Remes memek. Di lubang enaknya. Masa apa? Di lubangnya. Di lubangnya. Sampai di lubang enak ya. Betul. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau darurat remesnya cari lubang enak. Kalau Bapak dan kalau Ibu nyari susah, buru-buru video call saya. Saya arahin. Nah, lalu udah selesai itu kan kata Pak Haji harus dikepel ya. Iya, dikepel. Dikepel. Set. Jangan dilepas, takutnya nanti bulunya pada rontok. Akhirnya saya keluar nih. Saya masih diem, terus dia lagi nih, udah Pak, dari tadi kan saya belum kenalan sama Bapak nih. Saya kenalin ya Pak, saya bilang saya ini siapa. Saya di sini nggak berpihak, karena saya harus salaman kan. Harus. Itu semua saya salamin, saya buka salam. Mau tuh dia? Mau. Oh goblok. Preman goblok namanya. Kalah sama Saya salamin, saya bilang nurut katut. Nurut manut katut. Ya gitulah. Ya. Nah terus saya bilang diem lu kalah semua. Takluk, tunduk. Iya. Nah udah sama si yang pemegang unitnya ini. Pak Haji, tadi saya juga belum salam Pak Haji ya. Saya datang nyelonong ke sini, maaf ya Pak Haji. Saya salaman sama dia. Nurut lu, selesai masalah gitu kan. Ini si yang punya unit ini sama si kan bersih tegang terus. Iya. Lu diam, gua yang ngomong. Iya. Gitu kan. Setuju. Udah gitu, udah masih berdebat terus. Sekarang gua tanya, lu mau gua beresin apa lu mau gua bui semuanya? Iya. Lu masuk penadah. Saya kan langsung ngomongnya keras. Iya, langsung di saya keluarin pasal-pasal semua kan. Iya. Udah gitu, lu siapa? Datang dari luar. Orang satu lagi dari preman itu yang nggak sempet saya salamin. Aduh. Datang, lu perempuan, lu jangan mainin pasal-pasal. Lu siapa? Lu berani apa? Pak, Bapak sini, jangan ngomong macam-macam dulu. Pakai etika, salaman dulu, kenalan sama gua. Kenalan dulu. Salaman lagi Pak Haji. Itu hujan besar Pak Haji. Saya sebetulnya udah ciut. Itu di saat saya terdesak itu saya mikirnya gini, kenapa saya nggak ngamalin ilmunya Pak Haji ya, walaupun Pak Hajinya jorok manjur. Makanya saya lari ke kamar mandi dulu. Ya gitu. Diremes. Saya bilang yakin bisa. Ini namanya perempuan cerdas. Amin. Memanfaatkan lobang enak. Dan pada akhirnya preman itu ya udahlah Bu,
daripada kayak gitu biar diselesain sama mereka berdua aja. Ya sekarang kalian mau apa di sini? Saya bilang lebih baik bapak-bapak bubar. Karena nggak ada urusannya sama lu, yang punya urusan dia sama dia. Saya bilang, gua di sini penengah. Saya bilang, lu sebagai apa? Kata yang tadi nyolot. Saya keluarin KTA, ini saya gitu kan. Oh ya udah atuh. Iya saya kan ini di sini cuma penengah doang. Dia nggak ngasih kuasa ke saya cuma nganter doang. Padahal dia udah bikin surat kuasa ke saya kan. Nah nggak lama mereka ya udah bu, tolong selesai baik-baik aja. Saya nggak mau kampung saya ada ribut. Itu badannya segede-gede gaban Pak Haji. Kalah sama. Wow, tepuk tangan dong. Hujan Lobang gede, enak. hujan gede, udahnya petir pula kan saya tuh ciut sebetulnya. Iya. Udah mereka bubar, oh tapi masih hujan, mending pulang Pak daripada Bapak di sini bikin saya pusing juga. Nanti ribut lagi lihat Bapak. Sebetulnya jujur aja kalau lihat Bapak tuh saya ngeri, saya bilang. Tapi ya udahlah Pak. Ya udah Bu, kita pulang aja bubar. Ibu beresin ya, pulang. Awas tapi Bu, kalau di sini sampai ribut masih ngancam, tapi balik kan mereka kan. Beres dari situ, ini bingung. Ini gimana? Ini saya bisa dibawa pulang nggak? Saya ngomong sama yang pegang gadean, Pak, ini unit tetap harus saya bawa pulang. Karena itu kan di over gade lagi. Kalau Bapak nggak mau, berarti saya mau jalur hukum aja. Saya bilang gitu. Ternyata dia narik saya, Bu, saya nggak mau di penjara. Unitnya Ibu bawa aja. Ya udah ini duitnya segini. Saya bilang sesuai gadai pertama si Bapak. Saya bilang, Bu, saya nggak mau, saya takut di penjara. Akhirnya Pak, 0 rupiah Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong untuk Lobang Enak. Alhamdulillah saya bilang ini. Saya bilang pas pulang, Bapak nanti lain kali harus ikut saya ke RDIY. Kenapa? Ini semua saya pakai ilmu kearifan lokal yang diajarkan oleh Pak Haji Dwi Susanto. Saya nggak tahu, buka YouTube-nya, saya bilang gitu kan. Nah itu satu pengalaman minggu yang lalu, itu hari Selasa kemarin. Terus saya juga mengamalkan ilmu apa itu namanya? Cobek, ulek pakai cobek yang buat nyambel. Ya berapa minggu yang lalu saya minta arahan ke Pak Haji, yang anak saya ingin menikah beda agama, yang memusuhi saya. Masya Allah lah, saya bersyukur banget Pak Haji. Berapa hari yang lalu tahu saya, karena saya sakit, pulang dari kejadian itu saya tuh jatuh sakit, sempat 1 malam di IGD. Nah tiba-tiba anak saya nge-WA, nggak saya jawab kan, saya diemin aja. Nggak lama lagi WA lagi dia, saya masih diemin. Ketiga kalinya dia nelpon, Ibu saya minta maaf, dia bilang, saya nggak bisa ke Bogor karena lagi banyak tugas. Iya nggak apa-apa Ibu, saya minta maaf karena sudah menyakiti hati Ibu. Saya langsung diem. Kok tuh anak melemah gitu kan hatinya. Saya tuh ingat itu sebelum saya, itu setiap hari saya ngulek kan. Ya, cobek. Ngulek cobek, terus juga nama. Ya terus di apa? Air cebokan. Air cebokan. Ya alhamdulillah Pak Haji, jadi ilmu-ilmunya Pak Haji ini benar-benar saya rasakan sangat bermanfaat dan betul luar biasa. Tepuk tangan dong. Wow. Cuma ilmu kearifan lokal. Cuma satu Pak Haji yang belum. Apa? Rumah belum laku. Oh iya. Yang colek dong. Sudah Pak Haji. Taruh di pintu. Udah. Sampai gambarnya bentuknya alat kelamin ibu. Itu masih belum. Nah, ini ada satu lagi Pak Haji. Sebetulnya saya di sini datang bersama 2 orang rekan yang memang kebetulan beliau juga sedang punya masalah, tapi mungkin dari tadi diem aja jadi saya gemes. Iya. Akhirnya nggak apa-apa deh Pak Rahmat, Bang Jenggo, saya nggak nyampein ya. Ini saya udah berapa hari saya bilang Pak Rahmat buka YouTube. Akhirnya katanya waktu berapa hari yang lalu di rumah dia hujan nggak bisa tidur, buka YouTube-nya RDIY. Baru tadi beliau ke rumah bilang, Bunda itu beneran ilmu luar biasa, ada yang begitu. Nah ini saya mau ceritakan, beliau ini rumahnya
sudah harus dikosongkan. Kebetulan saya bantu untuk take over. Nah, agak sedikit repot. Nah, ini mungkin saya akan bertanya Pak Haji untuk mempermudah apa yang harus dilakukan oleh beliau ya Pak Haji, bukan saya. Saya mewakili aja karena kayaknya beliau malu buat bertanya. Kalau take over didatengin dulu banknya mau take over mana, misalkan dari BRI ke Mandiri, kita ke Mandiri dulu. Nanti kita remes alat kelamin kita buat salaman sama orang Mandirinya. Berarti Pak Rahmat ini datang ke FIF dulu. Ya. Dari FIF baru ke Bank BSI. Ya. Yang diremes itu pas salaman dengan orang FIF. Ya, nanti luluh, nurut, manut gitu. Saran saya sih Pak, buat Bapak dan Ibu yang lagi punya keperluan duit banyak, minimal 10 miliar atau 100 miliar. Kenapa nggak Bapak dan Ibu remes alat kelaminnya masing-masing buat salaman sama semua orang sambil ngomong, modalin saya. Dari 100 orang pasti 10 orang modalin. Bapak perlu berapa nih? 10 miliar atau 100 miliar? Kasih gue 100 miliar. Memang dia nggak bakal ngasih kita 100 miliar, nanti lewat temennya dia. Karena kita dapat pasien yang 0,5 triliun, 500 miliar, wasilanya dari supir Grab. Sehingga saya dapat tamu yang hajatnya 500 miliar. Dan kita ngobrolnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Besok kita ngobrolnya lanjut di Grand Hyatt di Plaza Indonesia. Nah itu aja, jadi remes, salaman. Pak Haji, saya nyari orang susah, ini banyak di ruangan, saling salaman aja. Memang si A nggak manjur, kan dia punya temen. Memang si B nggak manjur, tapi kan dia punya temen. Karena saya dapat pasien yang hajatnya cair 0,5 triliun itu dari supir Grab. Jadi supir Grab itu nongkrong di Hotel Borobudur, ngobrol sama supirnya yang punya hajat 0,5 triliun. Dia ngobrol, dibawalah kemari. Akhirnya kita lanjut sampai hari ini dan cair. Wajar dong. TikTok gitu. Jadi nggak salah tuh ada istilah TikTok. TikTok tau kan? Iya. Itik kawin sama entok. Jadi namanya TikTok. Sip, tepuk tangan dong. Pak Haji, satu lagi. Ya. Saya mau izin nih, mohon maaf. Saya nyuruh teman saya praktekin ilmunya Pak Haji. Saat dia ditagih sama debt collector, sama yang punya kontrakan yang bukan debt collector. Jadi saya ada di situ kebetulan. Nah, yang punya kontrakan ini datang dengan debt collector, dua-duanya belum dibayar. Dia bilang udah nangis-nangis. Saya kan lagi kebetulan bertamu, terus saya bilang coba lu praktekin nih ilmunya Pak Haji. Apaan sih? Dia bilang lu yang enggak aja gitu kan. Gua nggak tahu, dia bilang. Ya udah nggak usah lu percaya omongan gua, tapi lu praktekin dulu supaya itu orang pergi. Saya bilang gitu kan. Nah akhirnya gimana praktekinnya, lu sini masuk kamar dulu. Bu, katanya mau dibawa kemana? Sini dulu sebentar nih, saya lagi nyari ngumpulin, siapa tahu duitnya ada, saya gituin kan. Akhirnya coba lu pegang kemaluan lu, saya bilang gitu. Terus colek, lu ilmu gila, kata dia gitu kan. Iya, ilmu gila tapi hasilnya luar biasa. Dia awalnya nggak mau, lu jangan ngajarin gue, enggak karena udah panik. Lu lakuin apa, lu mau terus dikejar tuh orang, gitu kan. Akhirnya ya udah, tanpa saya bilang, saya paksa bawa aku cepetan kodok, saya bilang apa yang mesti dikodok, kata dia. Lubang vagina lu colok. Iya betul. Kan. Lubang vagina lu colok, pakai tangan kanan kan lu salaman, saya bilang gitu kan. Akhirnya lu keluar tuh salaman, lu cuma bilang lunas nggak usah bayar. Lu gila lu, katanya ini ilmu apaan, lu sarap lu, dia begitu sambil jalan kepel tuh tangan, saya bilang gitu. Akhirnya datengin lah itu ke punya kontrakan sama ke debt collector karena datangnya bareng. Ya, ini Pak si ibunya ada, saya bilang. Ya udah, pas salaman dua-duanya. Gimana Pak jadinya, saya kan duitnya belum ada, saya baru ada duit 500.000, dia bilang.
kontrakan harusnya 1,5 juta, baru ada duit 500.000. Yang debt collector ini harusnya berapa, 1 juta, dia nggak ada duit lagi, 500.000 bagi 2 katanya gitu kan. Akhirnya yang si ibu-ibu ini ambil yang 500 yang punya kontrakan. Yang siapa ini namanya debt collector ngomong gini, ya udah deh Bu deh, saya juga capek nagih ibu, susah mulu bayarnya. Pulanglah mereka berdua. Dia akhirnya apa, begitu pulang, gila tuh ilmu, dia ngomongnya apa ya, colok memek itu bener-bener ya Bun katanya, luar biasa. Itu di mana lu buka YouTube. Hari ini tadinya dia mau ikut, cuman badannya dia lagi demam. Meriang. Iya, nah, merindukan kasih sayang. Iya bener, janda soalnya dia. Nah ternyata dia tadi bilang, Abi dicolok-colok kan, jadi meriang. Bun, itu katanya motor yang satu udah ada yang ngelunasin. Siapa yang ngelunasin? Ya gua nggak tahu nih, gua suruh datang ke sana ada surat lunas katanya. Serius lu? Iya katanya. Terus emang baca apa? Kagak. Gua katanya gue colek-colek, pokoknya tuh motor jangan lagi ya. Lu nyolek kemana? Ya gue kan bingung, gue tempelin aja tuh motor, jangan tempelin kemana, ke motornya. Dia bilang jangan ada yang lagi. Kok bisa tahu begitu? Lu buka YouTube? Kagak, gue cuma mikir kemarin orangnya aja bisa balik, apalagi ini motor. Cuman bodoh lah, tiap hari gue colek-colek katanya gitu Pak Haji. Luar biasa memang. Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah dikasih banyak ilmu yang bermanfaat, yang ya tinggal rumah dan biar banyak duit aja Pak Haji. Yang pasti. Nanti saya kasih uang bibit. Amin. Nanti dikasih centong, nanti dicentongin ya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Iya dong, bisa kayak Haji Marco. Yuk nih J, tepuk tangan dulu dong, luar biasa.